Prabu Bolodewo adalah salah satu tokoh wayang yang dikenal adil, tegas, jujur, tetapi pemarah dan mudah dihasut. Ia adalah putra Prabu Basudewo dari Kerajaan Manduro, yang kemudian Prabu Bolodewo ini mewarisi tahta dari ayahnya. Sedangkan adiknya yang bernama Kresna menjadi rojo di Dworowati. Baladewa dilahirkan kembar bersama Kresna, namun kulit mereka berbeda. Bolodewo berkulit bule atau albino, sedangkan Kresna hitam legam. Ibu mereka adalah Dewi Mahindra, yang kadang-kadang diucapkan Mahendra. Dari ibunya yang lain, mereka berdua mempunyai adik perempuan bernama Dewi Brotojoyo alias Woro Subodro. Permaisuri Bolodewo bernama Dewi Erawati, putri sulung Prabu Salyopati. Tidak seperti kebanyakan raja dalam pewayangan yang beristri banyak, sampai akhir hidupnya Prabu Bolodewo hanya punya seorang istri dengan dua anak dinamakan Wisata dan Wimuka. Sebagian dalang menyebutkan Prabu Bolodewo tidak mempunyai anak. Pada masa kecilnya, bersama kedua adiknya, Bolodewo terpaksa diungsikan ke Kademangan Widoro Kandang oleh orang tuanya. Waktu itu Bolodewo masih menggunakan nama Kokrosono. Kresna memakai nama Noroyono, sedangkan Dewi Brotojoyo dipanggil Loro Ireng atau Roro Ireng. Di Widoro Kandang, mereka diasuh oleh Ki Demang Antagopa dan istrinya Nyai Segopi. Pengungsian ini terpaksa dilakukan karena ketiga anak yang baru menjelang remaja itu diancam akan dibunuh oleh Kongso, anak Prabu Gorowangsa yang lahir dari Dewi Maerah, istri pertama Prabu Basudewo. Jadi sebenarnya Kongso adalah saudara haram dari Bolodewo dan adik-adiknya. Dalam masa tinggal di pengungsian di Kademangan Widoro Kandang ini, secara diam-diam Kokrosono belajar berbagai ilmu dari Dewa Bromo yang waktu itu menyamar sebagai seorang Brahmana Kelana. Pengajaran itu dilakukan di Gunung Hargasonya. Sesudah dinyatakan lulus, Bolodewo diberi hadiah senjata pemusnah yang dahsyat bernama Nenggolo dan Alugoro. Nenggolo berwujud mata bajak, sedangkan Alugoro berupa godo dengan kedua ujung runcing. Bolodewo juga menguasai ilmu yang memungkinkannya terbang dengan kecepatan tinggi. Ilmu itu disebut Aji Jolodoro. Dan karena itu pula Bolodewo juga mempunyai nama lain, Wasi Jolodoro. Selain memiliki berbagai ilmu, Prabu Bolodewo dikenal sebagai ahli perkelahian dengan senjata godo. Dalam ilmu keterampilan godo ini, ia dianggap guru oleh Bima dan juga oleh Prabu Anom Suyudono atau Duryodono, Raja Muda Astina. Berkat Bolodewo, kedua orang itu menjadi jago dalam pertemuan dengan godo. Dalam banyak hal, Bolodewo yang merupakan titisan Betara Besuki ini sering berbeda pendapat dengan Kresna yang titisan Betara Wisnu. Tetapi pertentangan itu tidak membuat mereka bermusuhan. Bahkan bila mana keduanya berdebat, selalu Bolodewo yang mengalah karena ia menganggap adiknya itu memang lebih mahir bicara, pandai membujuk dan meyakinkan orang. Bolodewo dapat memperistri Dewi Erawati antara lain karena bantuan Arjuna. Suatu ketika Dewi Erawati diculik oleh Kartapiyoga, dalam pewayangan sering juga disebut Kartawiyoga, putra mahkota kerajaan Tirtokadasar. Negeri itu berada di dasar laut. Itulah sebabnya tidak mudah untuk menemukan putri sulung Prabu Salyapati tersebut. Arjunalah yang kemudian membantu Bolodewo sehingga ia dapat menemukan dan membebaskan Dewi Erawati. Dengan bantuan Arjuna pula, Bolodewo dapat membunuh si penculik yakni Kartapiyoga dan bapaknya Prabu Purandagni. Menjelang saat pecah Baratayuda, Bolodewo yang selalu menjunjung sikap adil berusaha tidak memihak. Raja dan pemimpin para Kurawa menurut penilaiannya memang berada di pihak yang salah. Namun bagaimanapun Prabu Duryodono adalah iparnya. Akhirnya sesuai dengan keinginan Kresna, Prabu Bolodewo memutuskan untuk tidak mau menyaksikan peperangan besar yang menyedihkan hatinya itu. Itulah sebabnya pada saat Baratayuda, ia pergi bertapa di Grojogan Sewu agar gemuruh air yang selalu terjun di dekat pertapaan itu dapat membuat telinganya tidak mendengar suara perang. Versi lain menyebutkan
Menyepinya Prabu Baladewa dengan bertapa di Grojogan Sewu adalah karena ulah dan tipu muslihat Prabu Kresna yang tidak menginginkan kakaknya terlibat dalam Bharatayuddha. Kresna memperkirakan jika terpaksa harus memihak, maka mungkin Prabu Baladewa akan memihak Kurawa karena mertua dan dua iparnya berada di pihak Kurawa. Bila kemungkinan ini sampai terjadi, maka berarti Kresna akan terpaksa berhadapan dengan kakaknya sebagai lawan. Walaupun dalam perang besar itu, Kresna tidak ikut aktif dalam pertempuran. Prabu Kresna lalu meminta kakaknya agar bertapa di Grojogan Sewu, ditemani oleh salah seorang anak Kresna, yakni Setyaka. Prabu Baladewa diminta jangan berhenti bertapa sebelum sebuah kuntum bunga tunjung yang ada di pertapaan itu mekar. Sementara itu, sebenarnya Kresna telah mengikat kuntum bunga tunjung itu dengan sehelai rambutnya sehingga bunga itu tidak dapat mekar. Karena setelah ditunggu-tunggu bunga tunjung itu tidak juga mekar, suatu hari Prabu Baladewa yang mulai curiga memeriksa kuntum bunga itu. Maka tahulah ia bahwa Kresna telah memperdayainya. Dengan marah, ia langsung berangkat ke Tegal Kurusetra dan sempat menyaksikan pertarungan godo antara Bima dan Duryudana. Ketika Bima meremukkan paha kiri lawannya dan kemudian membunuhnya, Prabu Baladewa marah besar dan langsung hendak menghukum Bima yang dianggapnya berlaku curang meninggalkan sikap ksatria. Namun, untuk kesekian kalinya, Prabu Kresna dapat meredakan amarah kakaknya dengan menjelaskan bahwa terpukulnya paha kiri Duryudana itu adalah sudah menjadi takdirnya karena kutukan Begawan Maitreya. Dalam pewayangan, seharusnya Prabu Baladewa yang memihak keluarga Kurawa memang mati ketika melawan Antareja, anak sulung Bima dalam Bharatayuddha. Hal ini diketahui Kresna beberapa saat sebelum perang besar pecah. Waktu itu, dengan cara ngerogoh sukma, yakni jiwanya lepas dari tubuhnya, Prabu Kresna pergi ke kayangan dan mengubah wujud dirinya menjadi seekor kumbang. Dalam wujud serangga itu, ia terbang dan menumpahkan tinta tepat di atas tulisan Takdir Baladewa dan Antareja. Kitab takdir itu dalam pewayangan disebut kitab Ciptasara. Setelah mengacaukan takdir itu, Kresna turun kembali ke dunia dan menanyakan pada Antareja apakah ksatria sakti itu sanggup mengorbankan jiwanya demi kejayaan para Pandhawa. Sesudah Antareja menyatakan kesanggupannya, Kresna menyuruhnya menjilat bekas telapak kakinya sendiri. Karena kesaktian lidahnya, saat itu juga Antareja meninggal. Dengan begitu, selamatlah Baladewa.